tidak ada satu kejadian tunggal, penyebab tunggal ya. Yang ada adalah ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Maka kami tidak akan menjudge apapun sampai dengan hasil investigasi atau hasil assessment tadi secara tuntas diselesaikan. Yang jelas, kepolisian sudah melakukan investigasi apakah ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian atau ada unsur sabotase di situ. Kita melakukan. Namun hasil penyidikan kami kemarin ya itu yang adalah karena memang faktor daripada alam. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri fokus menyelidiki ada tidaknya perbuatan melawan hukum berupa kelalaian atau bahkan kesengajaan terkait pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu 4 Agustus 2019. Gangguan teknis jaringan transmisi Ungaran Pademangan berkapasitas 500 kV disebut sebagai salah satu penyebab pemadaman listrik. Ini keterangan dari petugas. Ya, standarnya yang untuk aman tuh 8,5 meter, kalau lebih dari 8,5 meter bisa terjadi flash lompatan listrik. Ini baru dugaan sementara. Ya, kita masih menunggu tim dari pusat akan melakukan investigasi secara komprehensif. Ya, karena ada beberapa faktor menjadi penyebab, faktor alam, kemudian ada faktor manusia atau human error, kemudian ada faktor teknis dan ada faktor lainnya. Sementara itu, pihak PLN menyebut penyebab pemadaman listrik Minggu 4 Agustus 2019 adalah hal yang kompleks. Jadi kalau soal penyebab investigasi, kami akan melakukan keseluruhan ya, asesmen keseluruhan. Yang tadi kami akan melibatkan para pakar-pakar. Jadi kalau kita bicara kondisi yang seperti ini, tidak ada satu kejadian tunggal, penyebab tunggal ya. Tidak ada kejadian itu dengan penyebab tunggal. Yang ada adalah ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Maka kami tidak akan menjudge apapun sampai dengan hasil investigasi atau hasil assessment tadi secara tuntas diselesaikan. Dan juga yang penting kami akan melihat ke depan hasil investigasi atau hasil assessment itu akan menjadikan kami perbaikan ke depan. Karena tadi harapan kami, komitmen kami untuk tidak terulang lagi ya. Di sisi lain, dari data di DKI Jakarta saja, akibat pemadaman listrik sekitar 7 jam pada Minggu 4 Agustus 2019 menyebabkan sejumlah transportasi umum terhenti, kerugian pihak swasta hingga 200 miliar rupiah, jaringan telekomunikasi terganggu, hingga gangguan sejumlah mesin ATM bank. PLN bahkan melansir mengalami kerugian 90 miliar rupiah atas insiden pemadaman massal. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Mas Ridwan mengenai peristiwa lampu mati hingga 7 jam. Itu minimal, karena di beberapa daerah ada kemudian yang sampai 28 jam. Ini kan tidak disorot hanya untuk media lokal, tapi juga media internasional. Artinya sebuah ibu kota negara bisa lumpuh karena listrik padam. Dampaknya terhadap keamanan nasional akan seperti apa? Dalam konteks keamanan nasional, kalau kita bicara resiko ancaman, kami di kajian strategi intelijen itu kan berpikir selalu ancaman terburuk, worst case scenario. Dalam situasi 7 jam blackout di ibu kota negara, maka Indonesia ini sangat vulnerable dalam konteks serangan asing. Serangan asing itu bisa macam-macam, bisa serangan dalam konteks invasi negara, which is bisa terjadi, bisa juga dalam konteks terorisme. Bisa terbayangkan ketika dalam situasi chaos, situasi tidak ada listrik, lalu kemudian terjadi serangan terorisme, maka kita akan menjadi sangat lemah. Lalu kemudian kita juga melihat ada sistem transportasi yang kacau. MRT 3.000 orang harus dievakuasi. Untung saja tidak ada VIP ya. Kalau terbayang kalau ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi di dalam itu kan ngeri sekali. Dan situasi ini saya kira harus menjadi evaluasi besar. Tidak hanya sekedar bagi PLN, tapi bagi institusi keamanan nasional. Di situ ada BIN, ada BAIS, ada PLN juga dilibatkan sebagai objek vital nasional. Kemudian ada Polri dilibatkan. Sehingga kalau kemudian itu terjadi lagi, strategi mitigasinya sudah muncul. Kita belum melihat itu terjadi kemarin. Jakarta seharusnya punya contingency plan sebagai ibu kota negara. Dia harus tetap nyala walaupun pembangkit atau kabel atau apapun namanya itu putus. Dia harus tetap nyala. Kalaupun ada delay, tidak mungkin
sampai 7 jam lebih. Oke, tadi dikatakan bahwa penyebabnya tidak mungkin hanya satu faktor saja, misalnya faktor alam pohon sengon seperti itu. Anda melihat faktor lain yang paling memungkinkan seperti apa? Ya, sekali lagi dalam konteks investigasi ini harus menyeluruh, Mbak Rara. Termasuk dari sistem GITET-nya, sistem gardu induk tegangan tingginya, kemudian kabel sutetnya juga diperiksa, lalu kemudian panel-panel kontrolnya. Karena kita tahu PLN juga menggunakan beberapa panel kontrol elektronik yang saya tadi sebutkan tentang SCADA itu. Nah, di situ memang yang melakukan operasinya adalah petugas internal PLN. Tetapi tidak menutup kemungkinan petugas internal itu rawan dihack. Handphonenya rawan, emailnya rawan, passwordnya bisa diambil alih. Nah, itu yang saya kira tidak jangan buru-buru kemudian tidak mungkin ada sabotase, tidak mungkin ada internal breaching. Tunggu investigasi menyeluruh, karena Bapak Presiden sendiri bahkan mengajak Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara pada saat berkunjung mendadak ke PLN itu. Kepala BSSN, Pak Lejen Purnawirawan Hinsa Siburian ikut di sana. Kan menjadi pertanyaan, bagaimana mati lampu PLN tetapi ada BSSN diajak gitu. Artinya Anda melihat ada potensi ini ada serangan cyber attack seperti itu? Ya, kalau kita tidak bisa menduga-duga, kalau dalam konteks ini kita bicara kasus sebelumnya ada di beberapa negara lain, misalnya di Amerika Serikat, di Argentina. Bisa dibandingkan dengan Indonesia? Sistem kelistrikannya memang berbeda. Ada beberapa teman yang mengatakan beda sistem kelistrikan Argentina dengan PLN. Iya, tetapi dalam konteks ada local area network, ada wireless connection antar jaringan, itu ada. Sepanjang itu terhubung, maka sangat memungkinkan dilakukan serangan. Misalnya dalam konteks ini panel kontrolnya, indikatornya kemudian membaca data yang salah sehingga memberikan perintah kepada mesin untuk down. Nah, ini yang harus diteliti. Oke, Mas Ridwan, ini semakin buram penyebab listrik padam, ini semakin liar dan luas spekulasi yang berkembang. Artinya untuk investigasi, ini penelusurannya harus mulai dari mana dan bentuk transparansinya harus seperti apa kepada publik? Ya, saya kira PLN setelah meminta maaf kepada publik, tentu juga harus membuka diri ya terhadap tim-tim independen, baik itu dari negara, institusi negara, misalnya dari BSSN yang saya sebut tadi, dari Polri, ataupun ahli-ahli kelistrikan. Ahli-ahli cyber juga bisa dilibatkan untuk kemudian benar-benar firm mendeteksi mana titik lemah PLN. Kalau sekarang ini Mbak Rara dengan 7 jam blackout, maka kami yakin intelijen negara asing yang beroperasi di Jakarta sudah melaporkan ke negara masing-masing bahwa Indonesia sangat vulnerable. Hanya dengan pohon sengon kita bisa menundukkan ibu kota 7 jam. Ini kan miris sekali dalam konteks pertahanan nasional, dalam konteks pertahanan negara. Dan tidak boleh terjadi lagi, karena itu kami bisa memahami betapa marahnya Bapak Presiden ketika ini terjadi. Oke, kita harapkan hasil investigasi dapat segera dilakukan dan dipublikasikan kepada seluruh masyarakat dan menjadi evaluasi ke depannya agar hal seperti ini tidak terjadi lagi, terutama di ibu kota negara. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Ridwan telah hadir dan berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Tidak ada satu kejadian tunggal, penyebab tunggal ya. Yang ada adalah ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Maka kami tidak akan menjudge apapun sampai dengan hasil investigasi atau hasil assessment tadi secara tuntas diselesaikan. Yang jelas, kepolisian sudah melakukan investigasi apakah ada unsur kesengajaan atau unsur kelalaian atau ada unsur sabotase di situ. Kita melakukan. Namun hasil pendidikan kami kemarin ya itu yang adalah karena memang faktor daripada alam. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri fokus menyelidiki ada tidaknya perbuatan melawan hukum berupa kelalaian atau bahkan kesengajaan terkait pemadaman listrik massal di wilayah Jabodetabek dan sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Minggu 4 Agustus 2019. Gangguan teknis jaringan transmisi Ungaran Pademangan berkapasitas 500 kV disebut sebagai salah satu penyebab pemadaman listrik. Ini keterangan dari petugas. Ya, standarnya yang untuk aman tuh 8,5 meter, kalau lebih dari 8,5 meter bisa terjadi flash lompatan listrik. Ini baru dugaan sementara. Ya, kita masih menunggu tim dari pusat akan melakukan investigasi secara komprehensif. Ya, karena ada beberapa faktor menjadi penyebab, faktor alam, kemudian ada faktor manusia atau human error, kemudian ada faktor teknis dan ada faktor lainnya.
Sementara itu, pihak PLN menyebut penyebab pemadaman listrik Minggu 4 Agustus 2019 adalah hal yang kompleks. Jadi kalau soal penyebab investigasi, kami akan melakukan keseluruhan ya, asesmen keseluruhan. Yang tadi kami akan melibatkan para pakar-pakar. Jadi kalau kita bicara kondisi yang seperti ini, tidak ada satu kejadian tunggal, penyebab tunggal ya. Tidak ada kejadian itu dengan penyebab tunggal. Yang ada adalah ini sangat kompleks ya, sangat kompleks. Maka kami tidak akan menjudge apapun sampai dengan hasil investigasi atau hasil assessment tadi secara tuntas diselesaikan. Dan juga yang penting kami akan melihat ke depan hasil investigasi atau hasil assessment itu akan menjadikan kami perbaikan ke depan. Karena tadi harapan kami, komitmen kami untuk tidak terulang lagi ya. Di sisi lain, dari data di DKI Jakarta saja, akibat pemadaman listrik sekitar 7 jam pada Minggu 4 Agustus 2019 menyebabkan sejumlah transportasi umum terhenti, kerugian pihak swasta hingga 200 miliar rupiah, jaringan telekomunikasi terganggu, hingga gangguan sejumlah mesin ATM bank. PLN bahkan melansir mengalami kerugian 90 miliar rupiah atas insiden pemadaman massal. Tim Liputan Metro TV.